Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rabiatul Adawiyah, mahasiswi semester 3 di jurusan Tadris Matematika IAIN Kerinci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Pythagoras beserta penemuannya dalam bidang matematika. Pythagoras lahir di Pulau Aegean wilayah timur Kepulauan Samos, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Ibunya bernama Pythias, penduduk asli pulau itu. Sementara ayahnya bernama Meneserkus, seorang pedagang permata dari Tirus, Lebanon. Pythagoras menghabiskan sebagian masa kecilnya di Pulau Samos, dan ketika ia beranjak dewasa, Pythagoras mulai membantu ayahnya dalam berdagang. Ayahnya pernah membawa Pythagoras ke Tirus, dan dari situlah ia mulai belajar di bawah bimbingan para sarjana dari Suriah. Dia belajar puisi, membaca karya pujangga Homer, dan memainkan musik kecapi. Selain belajar di bawah bimbingan para sarjana Suriah, Pythagoras juga belajar di bawah bimbingan para sarjana Kaldea. Prestes of Seiros merupakan guru awal Pythagoras dalam mempelajari filsafat. Pada usia 18 tahun, Pythagoras pergi ke kota Miletus untuk bertemu Thales, dan yang merupakan seorang ahli matematika dan astronomi. Meskipun pada waktu itu Thales sudah terlalu tua untuk mengajar, namun pertemuan tersebut cukup membuahkan hasil. Dari pertemuan tersebut menimbulkan minat Pythagoras untuk mengembangkan matematika dan astronomi. Ia juga belajar di bawah murid Thales yang bernama Anaximander. Pada tahun 535 sebelum Masehi, Pythagoras pergi ke Mesir untuk belajar atas nasihat dari Thales. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Pythagoras ke Mesir untuk melarikan diri dari tirani Polykrates, penguasa Samos pada kala itu. Selama 10 tahun Pythagoras tinggal di Mesir, dan selama itu pula Pythagoras belajar di bawah bimbingan pendeta Mesir yang bernama Onufis dari Heliopolis. Pada tahun 525 sebelum Masehi, Kaisar Kambises II dari Persia menaklukkan Mesir. Pythagoras ditangkap dan dibawa sebagai tahanan ke wilayah Babilonia. Di Babilonia, Pythagoras dengan cepat berinteraksi dengan para imam Persia yang dikenal dengan Majusi. Dia juga belajar musik dan matematika di bawah bimbingan mereka. Pada tahun 522 sebelum Masehi, Kambises II dari Persia meninggal dalam keadaan misterius, dan juga Polykrates, penguasa tirani Samos pada kala itu, juga terbunuh. Peristiwa ini membuat kesempatan Pythagoras untuk kembali ke Samos, dan kemudian ia lakukan pada tahun 520 sebelum Masehi. Sekembalinya ke Samos, Pythagoras membuka sekolah yang bernama Desmet Circle. Namun, metode pengajarannya berbeda, dan hal ini menimbulkan minat bagi beberapa orang. Dan pada saat yang bersamaan, Pythagoras juga ditawarkan untuk terlibat dalam pemerintahan kota. Namun, ia tidak tertarik akan hal tersebut. Pada tahun 518 sebelum Masehi, Pythagoras memindahkan sekolahnya ke Kroton, Italia Selatan. Dan di Kroton inilah ia mulai mengajar dengan cepat dan mengumpulkan sekelompok pengikutnya. Para pengikut Pythagoras disebut dengan Pythagorean, yang terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok pertama, yaitu orang yang tinggal di sekolah yang disebut dengan matematikawan atau pelajar, dan kelompok yang kedua, yaitu yang tinggal di luar sekolah yang disebut dengan akustik atau pendengar. Para pelajar atau matematikawan, para pengikutnya harus menjalani hidup mereka sesuai dengan aturan. Misalnya, apa yang mereka makan, mereka kenakan atau bahkan mereka ucapkan. Mereka tidak memiliki barang pribadi, dan mereka mengikuti gaya hidup vegetarian yang ketat. Dan sebaliknya, para pengikut akusmatik atau pendengar
mereka diizinkan untuk memiliki properti pribadi dan makan makanan non-vegetarian. Selain itu, mereka juga datang ke sekolah hanya pada waktu siang hari. Meskipun tampak perbedaan di antara keduanya, namun menimbulkan kontribusi yang luar biasa terhadap matematika. Akan tetapi, sulit membedakan antara karya-karya Pythagoras dengan karya-karya pengikutnya. Pythagoras menikah dengan seorang wanita yang bernama Theano, yang merupakan murid pertamanya di Kroton, dan mereka memiliki seorang putra dan 3 orang putri. Selain itu, Pythagoras juga memiliki banyak musuh, dan salah satu musuhnya menghasut para massa untuk melawan para pengikut Pythagoras dan membakar tempat mereka tinggal. Akan tetapi, Pythagoras berhasil melarikan diri. Kemudian, ia pergi ke Metapontum dan menurut sebagian orang di sana, Pythagoras kelaparan sampai mati. Namun, ada pendapat lain lagi yang mengatakan bahwa Pythagoras terjebak dalam konflik antara Agrigentum dan Syracusans dan kemudian dibunuh oleh orang Syracusans. Apapun penyebab kematiannya, menurut sebagian besar Pythagoras meninggal pada tahun 495 sebelum Masehi. Teorema Pythagoras tetap menjadi warisan Pythagoras yang paling dikenal dunia dalam matematika hingga saat ini. Pythagoras dikenal sebagai bapak bilangan atau the father of number karena kontribusinya terhadap filsafat dan ajaran keagamaan yang luar biasa pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam ajaran Pythagoreanisme disimpulkan bahwa bilangan merupakan intisari dan dasar pokok dari sifat-sifat benda. Penemuan Pythagoras yang paling terkenal dalam dunia matematika hingga saat ini yaitu dalil Pythagoras, di mana dalil ini menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi dua lainnya, yaitu sisi depan dan sisi samping. Atau biasa juga disimbolkan dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dan dalil ini hanya berlaku pada sifat segitiga siku-siku. Apa yang dipikirkan oleh Pythagoras sebenarnya ini sudah umum dan banyak diketahui oleh bangsa Babilonia. Tetapi mereka tidak dapat membuktikan proposisi tersebut dan dijadikan kebenaran umum dari dalil tersebut. Dengan dibuktikan oleh Pythagoras ini, maka dalil Pythagoras tersemayatkan dalam hidupnya, sehingga dalil Pythagoras masih sangat penting digunakan dalam matematika hingga saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.